Institut Transportasi dan Logistik Sistem Transportasi oleh Ibu Doyesna Perawati, SE MMTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani, NIM 180505011149. Fakultas Manajemen dan Bisnis Program Studi Manajemen Peminatan Manajemen Transportasi Udara Angkatan 2018. Judul pembahasan saat ini yaitu antisipasi pada moda transportasi udara dalam pandemi COVID-19. Antisipasi diartikan secara sederhana adalah perhitungan serta penyesuaian tentang hal-hal yang akan terjadi atau belum terjadi seperti bayangan, ramalan. Moda transportasi udara mempunyai karakteristik kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Dasar ketentuan yang mengatur moda angkutan udara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana penerbangan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Moda udara yang dinyatakan pesawat udara didefinisikan sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai 50.187 yang positif, yang akan terus terjadi peningkatan di setiap harinya. Secara umum, pergerakan moda transportasi digunakan sebagai alat pendukung, sarana dan prasarana memudahkan manusia dalam mobilitas. Transportasi menjadi parameter utama dengan maraknya pembangunan kota besar di Indonesia. Karena sektor transportasi dan perencanaan transportasi salah satu sektor yang sangat berperan untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization atau biasa dikenal dengan ICAO mengaku prihatin atas dampak ekonomis pada transportasi udara dan penerbangan sipil yang diakibatkan oleh wabah virus corona jenis baru atau COVID-19. Berkurangnya jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan pemberlakuan pembatasan jumlah penumpang yang dapat diangkut dapat dikatakan sebagai mustahil untuk dapat memperoleh keuntungan yang memadai dalam bisnis. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam transportasi udara di tengah turbulensi COVID-19 ini? Realitanya, kebutuhan akan angkutan udara justru meningkat, terutama di bidang angkutan barang atau kargo dan juga secara terbatas kebutuhan orang yang berpergian. Idealnya, sekarang ini pemerintah sudah harus turun tangan dalam mengatur jalur penerbangan sedemikian rupa sehingga dapat turun melancarkan arus logistik, barang dan orang dari daerah-daerah tertentu ke berbagai tujuan. Dengan melihat posisi barang yang akan diangkut dan didistribusikan ke daerah-daerah tujuan, maka dapat ditentukan pula beberapa bandara sebagai pangkalan induk. Misalnya saja Kertajati sebagai pangkalan induk angkutan barang hasil bumi dan bandara-bandara tujuan di kota-kota besar yang tersebar di seluruh tanah air sebagai titik tujuannya. Alur logistik kebutuhan pokok yang dapat digulirkan melalui udara akan sangat membantu dalam hal pemerataan distribusi ke daerah-daerah. Jadwal penerbangan kargo dapat diatur sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan penumpukan barang yang mengalir dari kawasan produsen ke pangkalan induk. Untuk angkutan orang, yang konon belakangan ini harus memakan waktu lebih dari 3-4 jam, sudah harus berada di bandara sebelum dapat berangkat. Bisa diatur dengan pendaftaran online 1 atau 2 hari sebelum tanggal keberangkatan. Persyaratan administrasi yang menggunakan online akan memudahkan penumpang dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di bandara sebelum pemberangkatan dapat dipersingkat.
karena persyaratan administrasi sudah dilakukan online. Maka di bandara hanya dilakukan pemeriksaan yang bersifat fisik saja. Akhirnya, apabila pengelolaan perhubungan udara di tengah pandemi ini dapat berjalan lancar, maka tidak mustahil akan menjadi model yang mampu mengantar format baru moda perhubungan udara menuju bentuk yang disebut sebagai new normal. Di samping itu, upaya ini pun sekaligus akan dapat menjadi langkah awal dalam menggulirkan roda ekonomi secara bertahap. Jejaring perhubungan udara yang dikelola secara terbatas dan terpusat dengan menyesuaikan pola standar penanganan COVID-19 dan persyaratan PSBB dapat berkontribusi positif dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 secara nasional. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.